Pemirsa, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan busur panah. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Diduga tersulut dendam lama, dua kelompok pemuda ini saling serang di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kubu yang berasal dari Jalan Kandea, Kecamatan Talo, dan Jalan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontola ini saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga petasan. Petugas dari tim pendidikan Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata. Pada saat kami tiba di TKP, kami mendapat perlawanan dari warga yang terlibat perang kelompok tersebut. Kemudian kami lakukan tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan maupun tembakan gas air mata untuk meredam perang kelompok tersebut. Tidak satupun pelaku tawuran berhasil diamankan. Meski demikian, polisi berhasil menyita seluruh busur panah yang digunakan para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh Prihartono penuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini. Victor diperiksa sebagai saksi dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan 48 warga binaan. Kalapas Kelas 1 Tangerang tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 pagi tadi. Sebanyak 7 orang saksi dijadwalkan untuk diperiksa hari ini. Selain Kalapas, penyidik juga memanggil Kepala Tata Usaha Lapas Kelas 1 Tangerang serta 5 orang pegawai lapas lainnya untuk dimintai keterangan. Sebelumnya pada hari Senin lalu, polisi juga telah memeriksa 25 saksi. Selain pegawai lapas, polisi turut memanggil petugas PLN dan anggota pemadam kebakaran. Dari hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan adanya unsur pidana terkait kelalaian yang menyebabkan tewasnya 48 warga binaan di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang 8 September lalu. Lapas Kelas 1 Tangerang untuk kita lakukan pemeriksaan. Panggilannya hari ini, yang bersangkutan sudah datang. Ya. Kemudian memang dijadwalkan ini ada 7 orang hari ada pemeriksaan. Kemarin 25 orang sudah selesai. Yang baru datang 2, Kalapas dan Kepala Tata Usaha dari Lapas 1 Tangerang. Masih ada Kabid Administrasi, Kepala KPLP, Kasih Bakum, Kasih Keamanan dan Kasih Perawatan. Ini 5 yang masih kita tunggu. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu, kita mengharapkan kehadiran kelima lagi karena memang kita jadwalkan 7 orang. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Kalapas Kelas 1 Tangerang, sudah ada rekan kami Angelika Devagam di Polda Metro Jaya. Ya, Angel, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat hari ini? Ya, April, buntut dari kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 48 warga binaan di Blok C2 ini, Polda Metro Jaya akhirnya menemukan adanya unsur pidana sehingga pada hari ini Polda Metro Jaya, Ditkrimum Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi. Ada 7 saksi yang dipanggil, 2 diantaranya ini adalah Kepala Lapas yaitu Victor Teguh Prihartono dan juga Kepala Tata Usaha Lapas Kelas 1 Tangerang ini. Dan dari pantauan kami sampai dengan sore hari ini Kepala Lapas ini masih belum juga keluar dan ini artinya beliau masih mendalami pemeriksaan oleh penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Kepala Tata Usaha di Ditkrimum Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini. Dan kami masih menanti bersama dengan awak media lain terkait dengan usai laporan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya karena sampai dengan sore hari ini setelah tadi pada pukul 11 tiba di Ditkrimum Polda Metro Jaya, beliau juga belum juga keluar sampai dengan sore ini. Dan selain Kepala Tata Usaha dan juga Kepala Lapas, ada 5 orang yang juga turut diundang begitu untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah Kabid Administrasi, Kepala KPLP, Kasih Bakum, Kepala Kasih Keamanan dan Kasih Perawatan Lapas Kelas 1.
Dan terkait dengan adanya unsur pidana yang ditemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ini Polda Metro Jaya menerapkan pasal 187 KUHP, pasal 188 KUHP, serta pasal 359 KUHP tentang kelalaian hingga menyebabkan meninggal dunia. Dan sampai dengan sejauh ini, pihak Polda Metro Jaya akan terus berupaya untuk menentukan tersangka terkait dengan kasus kebakaran yang menewaskan 48 warga binaan. Sebelumnya juga pada Senin lalu, pihak kepolisian sudah memeriksa 25 saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya dan juga di Polres Metro Tangerang. April. Terima kasih Angelika Devaga melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, tangis haru mengiringi penyerahan 6 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pagi tadi. Total 6 jenazah diserahkan di Jenpas Kemenkumham kepada pihak keluarga hari ini. Di mobil aja. Ini nggak boleh awal. Salah satu keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah atas nama Anton bin Idal. Anton adalah salah satu jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang yang pagi tadi diserahkan pihak Ditjenpas Kemenkumham kepada pihak keluarga. Kesedihan juga dirasakan keluarga dari 5 jenazah lainnya, yaitu Petra Eka, Lim Anggi, Sumantri Jayaprana, Reskil Hairi, dan Sarim. Saya atas nama keluarga Sumantri Jayaprana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan yang terbaik dalam proses penanganan sampai pada hari ini. Atas nama keluarga kami diperkenankan untuk menjemput adik kami Sumantri Jayaprana. Satu persatu peti jenazah dipindahkan dari ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri ke ambulans untuk menuju rumah duka masing-masing. Selain 6 jenazah yang telah diserahkan ke keluarga, ada 2 jenazah lain yang telah teridentifikasi kemarin, yaitu atas nama Ricardo dan Iwayan Tirta Utama. Sementara hari ini, 7 pejabat Lapas Kelas 1 Tangerang akan diperiksa polisi. Polisi masih mendalami dugaan kesengajaan dan kelalaian dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan Bali melaporkan akun penyebar hoaks meninggalnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ke polisi. Tidak hanya PDIP, PMI DKI Jakarta juga melaporkan pencatutan namanya dalam poster duka cita palsu ke Polda Metro Jaya. Ramainya jagat maya soal informasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meninggal dunia ditanggapi serius para kadernya. Sejumlah pengurus DPD PDIP melaporkan sebanyak 12 akun medsos penyebar hoaks ke Polda Bali dengan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE. Para kader PDIP Bali meminta polisi mengusut tuntas pelaku serta aktor intelektual di balik berhembusnya isu tersebut. Akan lakukan penyidikan, akan mengungkap nanti ya siapa aktor-aktor akun itu, bahkan kalau perlu ada orang-orang lain ya dalang mungkin atau siapa yang kemudian dengan maksud jahat, niat yang tidak baik ya biar supaya terungkap. Sementara itu, Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga melaporkan pencatutan nama PMI dalam poster duka cita palsu mirip Megawati Soekarno Putri ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, PMI membawa sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar poster hoax dan akun sosmed PMI yang asli. Laporan ini adalah desakan dari seluruh komponen PMI DKI Jakarta, baik pengurus, staf, serta seluruh relawan PMI DKI Jakarta yang tidak berkenan dengan pencatutan nama baik tersebut. Akunnya milik siapa? Akun yang kita telusur melalui Reels Instagram itu tertulis atas nama _genocide anon 3 dan kami ke Polda Metro Jaya dalam rangka untuk meminta bantuan hukum untuk menelusur akun tersebut agar penebar hoax tersebut bisa ditindak secara hukum. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Namun hal tersebut langsung dibantah dengan kemunculan Megawati dalam sebuah webinar dengan para kadernya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat,
tidak kurang suatu apapun, dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto juga membantah informasi tersebut dan telah memberikan penjelasan bahwa Megawati dalam keadaan sehat. Dari Jakarta dan Bali, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 orang dalam operasi gabungan setelah penyerangan pos Ramil Kisor oleh kelompok kriminal bersenjata. Eskalasi situasi keamanan di Maibrat Tengah, Papua Barat meningkat pasca penyerangan. Situasi keamanan di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Papua kondusif pasca penyerangan posko Ramil Kisor yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Aparat gabungan kembali mengamankan 3 terduga pelaku. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 lainnya dilepas karena tidak memiliki cukup bukti. Pengejaran terhadap para pelaku penyerangan TNI yaitu kelompok Komite Nasional Papua Barat masih terus dilakukan. Kami sudah konfirmasi kepada Kapolres Sorong Selatan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak ada penangkapan, belum ada penangkapan Ketua KNPB sektor Kisor tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian. Tim gabungan TNI Polri masih melakukan pencarian terhadap Ketua KNPB sektor Kisor tersebut atas nama SK. Penyerangan posko Ramil Kisor Kodim 1809 Maibrat pekan lalu mengakibatkan gugurnya 4 prajurit. Pengamanan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat terus dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri. Dari Maibrat, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.